Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Acara ini disiarkan langsung dari komplek Musola Al-Wabid, dan Sobat TV juga bisa mengikuti acara ini melalui kanal YouTube KH Buya Syafqul Yasin MA. Bagus sekalian yang hadir pada malam hari ini, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa malam hari ini adalah sebuah kajian kitab Al-Tahzan, di mana yang akan membacakan kitab Al-Tahzan ini Kiai Haji Syihabuddin, dan kemudian Buya akan menjelaskan secara rinci tentang apa yang nanti dibacakan oleh Kiai Syihabuddin. Dan setelah itu kita juga akan buka dialog dengan yang hadir pada malam hari ini. Dan untuk waktunya ini kita sudah masuk pada jam 22:30, ya kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan berada di sini untuk sama-sama memahami dan sekaligus mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari guru mulia kita Buya Syafqul Yasin. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung saja bersama dengan Kiai Haji Syihabuddin untuk mulai bacaan kitab Al-Tahzan. Kepada Kiai Haji Syihabuddin kami persilahkan. Ya, silakan Haji Syah. Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 49, Bu ya. Kita meneruskan kajian yang dulu. Ya. Temanya pada malam hari ini adalah ibtasim. Apa? Ibtasim. Tersenyum. Tersenyumlah ya. Tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Ahmad Amin fi Faidil Khotir, laisa al-mutabassimuna lil hayat as'adu khalad li anfusihim faqat. Orang yang tersenyum dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukan hanya mereka saja yang merasakan kebahagiaan, tetapi juga orang yang sekitarnya juga ikut kecipratan kebahagiaan juga. Kalau kita bertemu dengan teman lalu tersenyum kepada kita juga senang kok. Ya, jadi kebahagiaan itu menular juga. Penderitaan, kesengsaraan menular juga kayak TBC gitu. Kalau Anda ingin bahagia, ya berdoa orang-orang yang bahagia, nanti ketularan. Kalau yang lagi salah, teman saya yang salah. Iya. Jadi sikap seseorang tersenyum manis pada kita ramah-tamah itu yang membahagiakan kita. Sebenarnya sebagai simbol akan kondisi hati kita yang sedang senang. Itu, ya. Jadi orang yang tersenyum itu bahagia. Bukan hanya mereka saja yang menikmati kebahagiaan, tetapi juga terhadap orang yang ada di sekelilingnya. Anda merasa sumpah nggak bergaul dengan teman-teman yang mulutnya besangut aja? Sumpah, Bu ya. Sumpah nggak? Iya, sehari-hari monyong aja. Ya. Anda sehari-hari kalau isi kamar itu, lamun rapi di kamar itu enak sih. Tinggal sawah, Bu ya. Ya benar. Cuma sawah ya, alas. Iya, itu. Ya, itu mananya. Balhum kadzalika aqdaru 'alal amal. Iya. Ya, tapi mereka juga bukan hanya tersenyum saja, orang yang hati senang akan mudah action ya. Orang yang hati senang itu akan lebih mudah melakukan sesuatu daripada orang yang dalam keadaan murung, dalam keadaan sedih. Orang dalam keadaan sedih itu nggak punya tenaga, cepat capek. Sok nanya, kalau mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Coba perhatikan orang lagi sedih sedang menangis, bisa kerja nggak? Kita kerja 8 jam, bisa nggak orang yang sedih bisa kerja 8 jam? 4 jam udah capek dia, ngasih.
Itu. Tapi orang yang hatinya gembira, punya semangat yang lebih tinggi, itu resistensinya, jam kerjanya bisa lebih panjang, dan mereka tidak terpengaruh. Bisa sampai 10 jam dengan lemburnya. Ya, tapi oleh karena itulah yang dari mana datangnya itu, ya mungkin dari kebahagiaan itu. Jadi hormon yang bisa membuat kita bahagia dan begitu itu kan namanya hormon dopamin yang menjadi bahagia dan apa namanya membuat energi kita, semangat bekerja dan sebagainya. Itu kira-kira. Wa aktsaru tahammulan bil mas'uliyah. Iya. Dan juga mereka punya kemampuan yang hatinya gembira, maksudnya senyum itu sebagai simbol, tapi yang penting orang yang hatinya gembira dan sedang bahagia, itu artinya mereka punya kemampuan untuk memikul tanggung jawab. Rasa tanggung jawab lebih besar daripada orang yang berkeluh kesah saja setiap hari. Itu orang berkeluh kesah itu tidak tanggung jawab, itu selalu menyalahkan orang lain kok. Gara-gara sila, semua disalahkan semuanya. Nah, itu. Jadi artinya kita diperlukan menjaga kondisi hati yang selalu gembira. Itu sangat penting sekali. Bagaimanapun kalau hati kita tidak sedang gembira, melihat wajah kamu juga nyemangitkan. Ya, sedang tidak bahagia. Tapi dalam kondisi hati yang saya bahagia, melihat wajah kamu kan lucu-lucu. Menyenangkan. Gitu. Jadi sekali lagi, kita bukan hanya punya keberanian mengambil keputusan apapun, tapi juga sekaligus kita harus punya keberanian untuk memikul tanggung jawab akibat dari keputusan yang kita ambil. Jangan berani keputusan ini, tapi tanggung jawab segala konsekuensinya, risikonya Anda tidak tanggung. Jadi berani berbuat, berani Tanggung jawab. Nah, itu peribahasanya gitu, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Wa aslahu limuwajahati syada'idi wa mu'aladati syi'am. Ya, dan juga mereka punya keberanian menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam rintangan, siap menghadapi segala macam tantangan. Ya, jadi orang ini kan berani berbuat tapi tidak berani menghadapi tantangan. Ya, baru dihina orang saja sudah berkeset. Baru dikomentari begitu aja udah hilang semangat. Ya, jadinya keberanian menghadapi tantangan itu juga merupakan satu hal yang terpisah dari berawal dari kondisi jiwa yang bergembira. Itulah akhirnya dia punya keberanian menghadapi satu kesulitan-kesulitan. Artinya bahwa saya menjamin siapapun di sini, setiap kali Anda punya tujuan, pasti Anda akan menghadapi berbagai kesulitan. Entah kurang dana, kurang tenaga, kurang dukungan masyarakat, ya kan begitu? Kurang pengalaman, kurang modal, kurang kepercayaan, ya. Mungkin kegagalan karena orang, karena hama, karena lalat buah dan sebagainya, sehingga kena banjir. Ya, ini kita juga sama, ini kan. Dulu kan waktu kita tanam lemon itu sudah tinggal panennya aja, udah besar panennya aja, banjir, ya, habis. Terus gimana? Ya sudah kita tanam lagi. Apa jeruk nipis? Ya udah kita jeruk nipis, alhamdulillah. Ya kan? Ya ada hasilnya. Ya. Sekarang harganya lagi bagus, lagi 17.000 sekilo. Iya gitu. Ya, jadi dalam orangnya juga belinya metik sendiri, ya kalau kita yang metik kan berapa ongkosnya? Jadi sama dengan berarti kan 20.000 per kilo, dengan ongkos mananya sih? Nah gitu. Jadi artinya ya bisa terjadi juga Anda dikhianati teman, ya seperjuangan Anda, ya ditipu, dibodoh, dikadalin. Itu tidak lepas, selalu ada. Nah ini juga merupakan suatu keberanian juga. Kalau tidak,
ya kapok. Kalau kapok ya berhenti usaha. Nah, itulah kira-kira, jadi artinya itu rentetan satu makalah itu satu rentetan dari merawat kebahagiaan hati, siap memikul tanggung jawab, ya kan begitu. Kemudian juga berani menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di kemudian hari. Ya. Wal ityani bi'adzaimil umur allati tanfa'uhum wa tanfa'un nas. Ya, dan juga mereka mampu melakukan inovasi, melakukan satu kerja besar, ya, yang bisa menguntungkan kita dengan eksperimen mereka. Jadi artinya begini, segala macam kesulitan yang kau hadapi itu adalah nggak usah disesali, nggak usah berkeluh kesah, nggak usah kecil hati, hadapi saja. Setiap kesulitan yang engkau hadapi, terima saja, nggak usah berkeluh kesah, malah kalau perlu Anda bersyukur kepada Tuhanmu sendiri, karena kesulitan yang kau hadapi itu adalah sebagai pembelajaran. Ya, dikasih pelajaran oleh Tuhanmu. Iya. Jadi artinya saya katakan berulang-ulang, kalau kamu di sekolah dikasih pelajaran dulu, baru diuji, akhir tahun baru diuji. Tapi ketika Allah yang berikan pelajaran, Allah diuji dulu. Dari ujian itu Anda dapat pelajaran. Jadi kegagalan, tantangan, kesulitan itu adalah pembelajaran juga. Terima kasih. Dengan itulah Anda menjadi orang besar, sehingga bisa melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, kerja-kerja besar. Apakah itu nuklir, apakah itu listrik, apakah itu Google, apakah itu mikrofon, apakah itu iya, yang jadi masalah kan kenapa bukan kamu orang Islam? Berarti kan kamu kan cengeng, tidak punya keberanian tapi ini. Jadi siapa yang beriman? Itu perlu kita pertanyakan kan kita. Jadi artinya mereka itu orang-orang besar yang ditempa oleh berbagai kesulitan dan tantangan berat dalam kehidupan, membuat mereka jadi orang besar sehingga mereka bisa berbuat yang besar. Karya-karya besar mereka, baik apakah itu kesenian, kebudayaan, ya kan, lagu-lagu, musik, ataupun teknologi dan sebagainya. Iya, mereka itu orang-orang besar semuanya. Ya, itulah kira-kira. Lau khuyirtu bainama lau khuyirtu ya. Khuyirtu. Lau khuyirtu. Pilihan. Iya. Suruh memilih. Memilih. Bainama lin kasirin au mansobin khotirin Iya. wa baina nafsin rodiyatin basimatin lakhtartu as-saniyah. Salisa, contohnya salisa dong. Kalau aku disuruh milih, apakah harta yang banyak, Iya. atau jabatan yang tinggi, atau kerelaan hati menerima nasib ketentuan Allah itu, maka aku akan memilih yang ketiga. Ini 2 atau 3. Di sininya as-saniyah Bu ya. Asalnya apa? Tadinya pakai au sih. Iya, jadi Lau khuyirtu bainama lin kasirin au mansobin khotirin. Terus yang keduanya wa baina nafsin rodiyatin basimatin. kalau saya Ya mungkin 3, ya asalisa 2. ya. Harta yang banyak, jabatan yang tinggi, atau juga ketabahan hati menghadapi segala macam rintangan. Maka yang seperti yang ketiga. Iya. Famal malu ma'al abus wa mal mansob ma'ang kibadin nafas. Ya, apa artinya uang banyak tapi hati tidak bahagia? Apa artinya jabatan tinggi kalau tidak dapat dukungan? Terus Wa ma kullu ma fil hayati idza kana sahibu kudayyikon harajan ka'annahu anidun min janazatin habibin. iya, jadi
Apa artinya itu semuanya? Dengan harta jabatan, atau juga orangnya hatinya kecil hati, otaknya seupil, hatinya kecil. Apa artinya semacam itu? Ya tidak ada artinya. Dunia ini akhirnya saya ingin mengatakan bahwa ketika hatimu luas, engkau melihat dunia ini luas. Ketika hatimu sempit, maka engkau melihat dunia ini sempit. Jadi artinya sempitnya dunia ini karena sempitnya pikiranmu, nggak bersekolah, nggak berpengalaman, nggak pernah bergaul, ya lama-lama seperti katak dalam tempurung, ya hidupmu gelap gulita kok. Jadi orang yang dapat pencerahan keilmuan, dapat motivasi, bimbingan dan sebagainya, itu di Al-Qur'annya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, menuntut mereka dari gelap gulita kepada terang benderang. Jadi seperti kita hidup ini tanpa ilmu, tanpa akidah, tanpa kebaikan, tanpa pergaulan, tanpa gelap gulita dunia. Enggak melihat apa-apa, hanya gelap gulita. Tiba-tiba lampunya lajreng, baru kelihatan haji siapnya kelihatan, ya. Pagar kelihatan, lampu kelihatan, pohon anggur kelihatan, jeruk kelihatan. Baru tahu di mana kita berada dan siapa. Itu karena pengetahuan juga. Ya kalau orang dalam kebodohannya, suruh siapa? Kembali lagi pada akhirnya. Dari sejak awal juga, sebelum orang suruh sholat, suruh puasa, pertama suruh belajar dulu. Yang namanya Iqra itu suruh belajar. Iya. Nabi suruh belajar, Nabi belajar. Iya. Belajar dan belajar. Tapi kenapa selamanya orang Islam itu tidak meyakini bahwa belajar itu wajib? Selamanya dalam pikirannya yang wajib hanya sholat. Kalau ngaji mah nggak belajar, nggak wajib. Hadisnya apa ya? Thalabul ilmi ala kulli muslimin minal mahdi. Apa ini? Tapi artinya tidak meyakini. Buktinya apa? Bertahun-tahun nggak ngaji, nggak belajar, nggak baca kitab, merasa dosa nggak? Tapi kalau sholat subuhnya bangunnya siang, istighfar, merasa berdosa. Atau sembahyang asar ketinggalan. Iya, udah mepet nih, udah mau maghrib. Nah itu ada dalilnya, hadisnya yang membolehkannya. Man adraka sholatan faqad adraka as-salat. Man adraka rakaatan faqad adraka as-salat. Kalau kita sholat satu rakaat, sudah masuk waktu yang lain, ya itu sudah sah sholatnya. Ada aja hadisnya. Kurang lah hadisnya. Nah, jadi artinya kewajiban belajar terabaikan, terfokus pada kewajiban sholat, dan itu dalilnya banyak sekali. Bab sholatnya banyak sekali. Jadi ketika kita beragama, itu tidak menyentuh pemikiran-pemikiran seperti ini. Menjaga kebahagiaan hati, merawat hubungan baik dengan teman-teman, tersenyum dengan siapapun, ya kan? Itu enggak kan? Iya, jadi ya nggak tahu. Sampai mata pelajaran agamanya pun juga dari mulai ibtidaiyah, fikihnya bab sholat, betul nggak? Sanawiyah, fikihnya bab sholat juga. Aliyah, fikihnya bab sholat. Sampai IAIN, fikihnya bab sholat. Iya, habis waktu untuk belajar sholat. Iya, sedangkan itu sendiri juga masih banyak tanda tanya sekitar kewajiban sholat itu, dan kita juga masih bertanya gitu. Anda tega nggak Nabi Muhammad di tongor-tongornya Nabi Musa
kongkongan yang sholat. Ya, ditunjuk, marahin Nabi Musa, suruh nganyang, nawar sholat dari 50 sampai 5. berapa kali nawarnya tuh? 9 kali. Niat beli nggak sih? Kalau Anda nawar sampai 9 kali, saya mau nanya, kamu niat beli nggak? Masa Nabi begitu kelakuannya? Anda diam aja kan? Tidak pernah melawan kan? Ya, saya juga dulu, saya kira waktu saya kecil, saya kira iya gitu. Padahal ternyata di hadis di Sahih Bukhari-nya itu hikayat. Bukan hadis, itu hikayat. Bukan cerita real seperti itu, mondar-mandir ke langit itu. Ngetok-ngetok pintu langit, segede apa pintunya? Gerendiannya segede apa? Nah, itu, jadi kita tenggelam dalam semacam itu. Jadi kembali lagi, akhirnya mah ya membekali diri kita dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi kan terurai. Kalau kita ngatnya kitabnya apa, Riyadhus Shalihin, apa lagi? Tanbihul Ghafilin, terus apa lagi? Nasrul Ibad, Usfuriyah. Itu kan tidak lebih, isinya kan pahala. Sorga, pahala, bidadari, pahala, sorga. Itu aja bolak-balik lagi. Dinina bobokan dengan pahala dan bidadari. Ya kalau kita cerita bidadari di depan majelis taklim ibu-ibu, ya kan nggak wajar. Masa kita cerita bidadari di depan ibu-ibu macam? Apa terjadi reaksinya? Malah ibu-ibu berdoa, ya Allah mudah-mudahan suamiku jangan masuk surga. Masa 40 bidadari? Ya, di madu satu perempuan aja itu udah nggak tahan, apalagi 40. Macam itu. Jadi kita kembali lagi bahwa yang membuat kita punya semangat kerja, harapan dirawat setiap saat, ya itu sangat penting sekali. Siap bertindak, berani berbuat, berani bertanggung jawab, ya. Dan artinya bahwa banyak sekali hal-hal yang perlu kita renungi dari makalah semacam itu, bahwa ini semuanya kajian-kajian psikologis sesungguhnya mah, ya kan? Ya, bukan hitung-hitung pahala itu. Dari mana orang penyemangat. Makanya saya sendiri, saya katakan lagi, saya ini seorang kiai yang paling rajin ngajak orang berdoa. Baik di laut, baik di hutan, atau dalam berbagai kesempatan, majelis zikir wa mimah di mana-mana. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah dikabul dan tidak dikabul. Terlepas dari itu semuanya, itu terserah Allah yang mengabul. Tapi minimal yang apa yang saya lakukan dengan berdoa, berarti saya bisa merawat harapan. Orang kalau masih Allahumma, di hatinya masih ada harapan. Belum putus asa, masih ada harapan. Ya, itu penting. Maka bagaimanapun juga harapan perlu dirawat. Begini, mungkin Anda akan merasakan bagaimana penderitaan orang yang kehilangan harapan. Orang kalau hidupnya sudah tidak punya harapan untuk hidup. Karena ini kanker payudaranya sudah divonis stadium 4. Kata dokter tidak ada harapan hidup. Paling lama 3 bulan lagi juga mau mati. Daripada di rumah sakit dirawat ngabisin duit, udah pulang aja, kata dokter gitu. Orang sudah divonis mati, pucat mau banyak mau. Pucat. Orang sudah tidak ada harapan. Melihat berlian seneng nggak? Melihat istri cantik seneng nggak? Lihat mobil bagus seneng nggak? Itu sudah dalam penderitaan yang paling dalam kalau kehilangan harapan itu. Jadi ini penting sekali harapan dijaga dan dirawat, jangan sampai. Makanya kita selalu mengatakan Allah Maha Kuasa.
Ya, wallahu fa'alun lima yurid. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu selalu dalam pikiran kita supaya harapan itu jangan sampai hilang. Orang bertani, nanam lagi kena weron, nanam lagi kena suntuk, nanam lagi kena keong racun, nanam lagi kekurangan air. Terus saja pasulnya dilemparin kok, atau masa golok. Kalau laki-laki, kalau perempuan jual diri, bagaimanapun caranya, itu akhirnya daripada hilangnya harapan. Jadi dengan adanya orang itu berdoa, orang itu masih punya harapan. Barangkali hari ini nggak berhasil, barangkali besok saya berhasil. Kalau besok tidak, barangkali besok lagi. Kalau tidak bulan ini, barangkali bulan lagi, dan seterusnya. Ya, sampai akhir hayat kita jangan pernah hilang harapan itu. Itu nanti kita bahas dalam bab al-khauf war raja. Harapan dan rasa takut kepada Tuhan. Ya, lanjut. Wa ma jamalu zauja idza abasat. Apa artinya istrimu cantik? Bakal sedikit merebut baik. Ning diayunya. Ning leban diayunya bakal merebut baik sih. Ayo sudah bakal mesen no. Merebut mau desak sih. Iya. Itu kan begitu artinya. Apa artinya istri yang cantik kalau tiap hari hanya cemberut aja setiap hari. Cemberut aja. Di mana cantiknya? Memangnya cantik itu dengan cemberut? Enggak kok. Cantik itu ketika tersenyum. Iya. Itu. Jadi artinya begini. Senyuman membawa kebahagiaan. Istri juga sama ketika kita pulang dari kantor, pulang ke rumah. Istrinya begitu dengan senyuman. Penatnya kerja seharian hilang, Bu. Percaya nggak? Paling menjengkelkan udah di kantor dimarahin atasan, sampai ke rumah dicemberutin istri lagi. Iya. Ya, jadi artinya beginilah. Begini kita menjaga senyum itu suasana riang, suasana gembira, demikian. Kalau kita menuruti nafsu, nggak habis-habis. Ketidakcocokan apa yang terjadi di sekitar kita dengan hati kita terlalu banyak. Ya, kita makan, adalah seorang teman kita yang makannya bujing, kita juga menjengkelkan. Ya sudah, kita maklumi saja. Ada lagi orang teman kentut, but mana ini? Jangan suka. Betul enggak? Ada orang naik ke rumah, sendalnya nggak dilepas, enggak juga. Terlalu banyak. Ya, kita bertemu ke rumah teman, buka pintunya separoh, seperti nggak kieng, nggak niat. Enggak, beli nggak usah. Silakan masuk, nggak usah. Buka pintu separoh gitu gimana sih? Terlalu banyak dan Anda akan menyakiti diri sendiri. Udah jalan, kita malamnya aja. Yang orang tuh bisanya segitu. Iya, saya disapa oleh perempuan yang hanya pakai BH saja. Ditarik-tarik tangan saya, suruh mampir ke rumahnya. Hanya pakai BH. Kelihatan, kelihatan, ngumpul-ngumpulnya kelihatan. Terus saya marah, ya nggak usah lah. Saya paham ini perempuan ini maksudnya mah ingin menghormati saya, menyapa saya, ngajak mampir, disuruh duduk, siapa duduk, di amben juga amben pelupuh yang dibuat dari bambu itu. Ya udah, saya juga kalau nuruti nafsu, saya marah. Tapi kalau saya ingin berikan pengertian bahwa itu sebetulnya niatnya pengen menghormati saya. Lalu apa salahnya orang menghormati saya? Ya udah, kalaupun keluarnya air putih ya sudah saya minum kok. Dia ingin menghormati saya juga ingin menghormati dia dong. Ya kan begitu, yang dia tuh orang sekelas itu bisanya segitu. Jangan menuntut lebih dari kemampuan orang. Kalau dia hanya bisa ngasih air putih, ya udah terima. Itu maksud saya, jadi berjiwa besar, selalu memaklumi, selalu mengampuni siapapun yang salah. Jangan ada dendam dan kebencian kepada siapapun.
Jadi percuma saja istri kamu itu sekalipun cantik kalau sehari-hari hanya cemberut aja. Masih mending ya sedang saja, tapi ya banyak senyum. Sabmilana, yang sedang banyak senyum, yang cantik cemberut saja, mana yang bagus? Yang cantik yang tersenyum. Yang cantik dan tersenyum. Wa qalabat baituha jahiman. Waqalabat Ya. waqalabat Baituha jahiman. baitaha. Baitaha jahiman. Ya. Dan dia membalik rumahnya menjadi neraka. Kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Istri yang selalu cemburu itu artinya istri yang tidak menerimakan kondisi yang ada, menuntut lebih banyak dari kemampuan seorang suami. Suaminya hanya pegawai negeri, mereka beli mobil, dari mana duitnya? Iya.